Posesif, sebuah kata untuk menggambarkan pasangan yang terlalu overprotective yang sering berujung pada tidak harmonisnya hubungan. Sebelum gue ngomong terlalu banyak, jujur aja, gue pernah jadi orang yang posesif. Jadi kali ini, gue bakal lebih banyak gambarin kata posesif ini berdasarkan pengalaman gue sebagai orang yang pernah dikekang dan juga mengekang. Seperti yang tadi gue bilang, kalau posesif itu digambarkan buat pasangan yang terlalu overprotective. Overprotective itu seperti apa? Bisa dengan megang sosial media pasangan, cemburuan yang berlebihan, pasangan gak boleh kemana-mana sama teman yang ada lawan jenis, bahkan bisa parah sampai gak boleh boncengan sama lawan jenis. Banyak juga loh cerita overprotective yang terdengar absurd, dan kalau gue bilang sih, sangat-sangat berlebihan. Gue ngambil contoh aja dari cerita teman-teman gue. Ada yang pacarnya cemburunya udah sangat-sangat berlebihan, sampai-sampai sepupu pasangan aja dicemburuin. Parah kan? Orang yang overprotective seperti ini biasanya selalu dihantuin pikiran negatif yang tertuju pada pasangannya. Kok dia gak aktif di WA ya? Apa dia lagi teleponan sama orang lain? Atau dia lagi jalan sama orang lain? Atau dia punya 2 akun WhatsApp? Atau dia sengaja nonaktifkan WA-nya supaya gue gak nelpon? Beban pikiran itulah yang sering buat dia gak tenang dan selalu merasa was-was. Dan buat dia harus mengontrol segala tindakan pasangannya sampai hal yang terkecil. Biasanya, pasangan dari orang yang overprotective ini bakalan ngerasa gak nyaman dan risih. Nggak sedikit pula hubungan yang kandas karena sikap overprotective ini. Biasanya mereka yang posesif atau overprotective bakal disebut sebagai pasangan yang childish. Gue wajarin kalau banyak orang yang gak tahan sama sikap posesif pasangannya. Gue juga pernah kok terjebak dengan pasangan yang kayak gitu. Tapi pernah gak sih kalian bertanya ke pasangan kalian, kenapa bisa dia se-overprotective itu? Kenapa dia bisa jadi seposesif itu? Kalau menurut gue, sikap posesif ini muncul karena 2 alasan. Yang pertama karena insecure, dan yang kedua karena pernah dikhianatin. Kok bisa insecure? Insecure kan gak percaya diri. Insecure di sini lebih kepada si posesif. Dia menjadi posesif karena dia merasa gak percaya diri untuk menjalin hubungan dengan pasangannya. Dia ngerasa kalau kualitas dirinya sendiri dengan pasangannya itu jomplang banget, jauh banget deh pokoknya. Contohnya nih, ada pasangan yang sama-sama udah lulus SMA. Tapi bedanya si cowok harus kerja dengan segala keterbatasan ekonominya. Dan sementara si cewek lanjut kuliah dengan segala kemampuannya. Si cowok ini bakal ngerasa kalau dia tuh bukan apa-apa dan gak pantas buat si cewek. Dia ngerasa kalau si cewek pantas dapat orang yang lebih baik. Minimal setara lah. Atau bahkan lebih tinggi. Dari rasa tidak percaya dirinya ini, sikap posesif akan tumbuh tanpa disadari dalam diri si cowok. Ketakutan utamanya apa coba? Si cewek nemuin orang yang dilihat dari segi strata pendidikannya jauh lebih pantas buat dia. Hasilnya gimana? Si cowok mulai membatasi kegiatan kampus pasangannya. Dia mulai membatasi komunikasi si cewek dengan cowok lain. Bahkan bisa sampai gak ngebolehin sama sekali. Itu masih contoh kecil aja dari perlakuan overprotective dikarenakan insecure ini. Dan yang kedua, pernah dikhianatin. Pengkhianatan dalam hubungan asmara itu adalah hal yang menurut gue nggak bisa dimaafin. Dikhianati itu bukan cuma sebatas diselingkuhi. Pengkhianatan itu juga termasuk pada lingkup si pasangan diam-diam dekat sama orang lain. Dan dekatnya itu udah melebihi batas yang wajar untuk orang yang sudah punya pasangan. Pengkhianatan itu juga bisa berupa tidak mengakui pasangan kepada lawan jenis. Dan gue yakin, kalian juga udah tahulah berbagai bentuk pengkhianatan itu. Karena dikhianati inilah yang membuat rasa percaya terhadap pasangannya itu semakin berkurang. Bisa berkurang setengahnya, bahkan bisa berkurang sampai hanya tersisa 10% saja. Pada intinya, pengkhianatan ini menjadi pemicu tumbuhnya sifat posesif pada pasangan. Secara tidak sadar, rasa mawas diri dan rasa takut akan tumbuh dalam diri si pasangan. Rasa takut apa coba? Rasa takut akan dikhianati lagi. Rasa takut ini akan menimbulkan usaha pertahanan diri yang dilakukan si pasangan. Pertahanan diri dari apa? Pertahanan diri dari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan peluang terjadinya pengkhianatan yang sama atau mungkin dalam bentuk yang berbeda. Pasangan ini akan terpikirkan berbagai opsi yang bisa memicu si pasangan berkhianat lagi. Dia akan berusaha agar dia bisa mempertahankan diri dari opsi itu. Dan kembali lagi, bakal ngelakuin hal yang bisa kita sebut posesif.
contoh yang dilakuin gak bakal beda jauh kok sama contoh-contoh sebelumnya. Terus gimana cara mengatasi sikap pasangan yang posesif ini? Kalau kalian punya pasangan yang posesif, gue saranin kalian berusaha lah buat numbuhin rasa percaya dari dia buat kalian. Coba pelajarin hal-hal yang bisa memicu dia menjadi overprotective. Lo coba hindari hal itu. Misalnya, kalau lo gak ada kabar, dia bakal marah-marah gak jelas. Coba lo usaha sempatin waktu kasih dia kabar. Sedikit usaha lo, pasti bakal nimbulin rasa percaya dia sedikit demi sedikit kok. Tapi kalau emang lo udah usaha sekuat mungkin dan gak ada hasil, tanyakan lagi ke diri lo masih mau lanjut atau enggak. Dan kalau lo rasa udah saatnya berhenti, jangan paksain hubungan itu. Dan ini buat kalian yang posesif. Gue tahu banget gimana rasanya. Dan gue ngerti banget gimana rasanya. Karena gue juga pernah jadi kalian. Dan gue juga pernah berada dalam beban pikiran yang sama yang kalian pikirin. Sikap posesif ini timbul tanpa kalian sadari. Tapi coba deh kalian pikir lagi sejenak. Apa emang dengan sikap posesif kalian bakal buat pasangan kalian gak main di belakang? Nggak bakal. Gue jamin gak bakal. Kalau emang dia orangnya setia, lo gak protek pun, pasti dia bakal setia. Dan kalau emang dia suka main di belakang, lo protek sekuat apapun, pasti bakal ada celah. Lo pegang Instagramnya, dia punya WhatsApp. Lo pegang WhatsAppnya, dia punya Line. Banyak deh, apalagi sekarang. Teknologi makin canggih, aplikasi bisa disembunyiin dengan gampang. Poin gue gini, sikap posesif lo itu gak bakal nuntun lo ke mimpi yang lo inginkan. Kebanyakan hubungan yang dijalani dalam tekanan bakal berakhir pada ketidakharmonisan hingga perpisahan. Lo pasti juga sadar, sikap posesif lo ini bikin lo lebih sering kan bertengkar sama pacar lo. Terus ngapain lo lanjutin sikap lo ini? Udahlah, hidup dia bukan cuma tentang lo aja. Dia punya teman, dia punya keluarga, dia punya sahabat. Dan semua itu gak harus lo kontrol. Semakin lo posesif, dia semakin tertekan. Semakin tertekan pasangan lo, semakin besar keharusan dia berbohong. Dia mau keluar sama temannya dan lo larang dia, gimana caranya? Bohong dong, jalan satu-satunya. Jadi stop aja sikap posesif lo itu sampai di sini. Kalau kalian pernah dihianatin, dan kalau cuman sekali, lo kasih dia kesempatan. Tapi orang bijak bilang, kesempatan itu gak bakal datang 2 kali. Dan gue sepakat sama itu. Lebih dari 1 kali, udah, stop. Lo pantas dapat yang lebih baik.